Pernah nggak sih kamu nonton drama Korea, film Hollywood, atau lihat story teman soal hubungan yang dramatis? Nah, itu pertanyaan klasik yang bikin kita semua penasaran kan? Sebenarnya, secara biologis dan psikologis, siapa sih yang lebih setia? Cowok atau cewek ya? Video kali ini jawabnya bukan sekedar opini basa-basi. Kita akan bongkar ilmiahnya. Jadi, monogami itu perilaku alami atau sosial. Menurut riset baru dari University of Cambridge, manusia ternyata termasuk salah satu spesies yang cenderung monogami loh, jika dilihat dari jumlah sepersaudaraan penuh dibanding setengah saudara. Sekitar 66% full siblings pada populasi yang diteliti. Tapi tunggu, buku The Myth of Monogamy bilang bahwa monogami sebenarnya bukan hal alami loh, tapi sering dipengaruhi budaya, sosial, dan agama. Jadi, secara genetis, kita punya kecenderungan untuk bertahan lama dengan satu pasangan. Tapi lingkungan dan budaya bisa banget mengubah itu. Ini ngasih tanda bahwa kesetiaan manusia itu bukan hal yang mutlak, tapi punya banyak faktor. Monogami sejati itu jarang banget di dunia hewan. Contohnya all monkeys, dianggap salah satu yang benar-benar setia secara genetis. Mereka nggak berhubungan dengan pasangan lain secara alami. Tapi umumnya, banyak spesies hanya socially monogamous. Hidup bersama tapi tetap bisa melakukan extrapair mating alias hubungan di luar pasangan inti. Ini menunjukkan bahwa ikatan hubungan tidak selalu sama dengan kesetiaan seksual. Nah, kita langsung bahas ke biologi ya. Dari hormon dan gen yang mengatur kesayangan. Ada beberapa hormon dan neurotransmitter yang sering dikaitkan dengan ikatan dan kesetiaan. Pertama ada oksitosin yang sering disebut hormon ikatan. Penting untuk keterikatan emosional. Pada hewan dan manusia, oksitosin berhubungan dengan bonding dan kasih sayang. Kedua ada vasopressin yang memiliki peran besar di pria, terutama terkait dengan teritorialisme dan ikatan jangka panjang. Selanjutnya ada hormon dopamin yang meregulasi reward system di otak kita yang bikin kita ngerasa happy bersama pasangan, dan ini juga kuat di kedua gender. Studi para Firefall, spesies hewan yang sering dipakai untuk meneliti kesetiaan, menunjukkan bahwa variasi gender itu berhubungan dengan tingginya waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Dan perilaku setia ini dipengaruhi oleh reseptor vasopressin dan oksitosin di otak. Tapi hati-hati ya, itu hewan. Gak otomatis berarti manusia punya gen kesetiaan yang sama. Obat uji pun berbeda. Namun riset ini ngebuka pintu bahwa biologis bukan sekedar pilihan sosial aja. Kita lanjut ke psikologi dan motivasi kesilatan. Kesetiaan gak cuma hormon, ini juga soal psikologi kita. Adapun psikologi kesetiaan, menurut studi tentang principled faithfulness, kesetiaan dipengaruhi oleh nilai moral dan etika, regulasi emosi, motivasi untuk menghindari perselingkuhan, serta persepsi kerusakan hubungan bila tidak setia. Semua itu bukan otomatis sekedar hormon, tapi pilihan sadar plus pengendalian emosi. Jadi, dua orang dengan hormon yang mirip bisa behave sangat berbeda tergantung keyakinan, kontrol diri, dan komitmen psikologis mereka. Nah, kita balik ke pertanyaan awal. Jadi, cowok versus cewek, apa bedanya? Secara biologis purba, ada perbedaan dinamika reproduktif yang mempengaruhi strategi hubungan. Laki-laki kemungkinan berevolusi untuk meningkatkan jumlah keturunan karena biaya reproduksi rendah. Perempuan butuh investasi besar karena hamil, menyusui, dan mengasuh, sehingga mendukung kesetiaan dan dukungan pasangan.
Sementara itu, buku Sex at Dawn menunjukkan bahwa nenek moyang manusia mungkin tidak benar-benar monogami sejak awal, melainkan normanya berbagi pasangan sebagai strategi sosial. Artinya apa? Cowok lebih bisa tertarik variasi dari sisi biologi evolusi, sedangkan cewek cenderung memprioritaskan keamanan dan dukungan untuk investasi jangka panjang. Tapi itu bersifat evolusi dan statistik ya, bukan batasan mutlak. Manusia modern punya kontrol sadar, moral, dan pilihan budaya yang luar biasa kuat dibanding naluri. Karena kesetiaan juga dipengaruhi cara kita memproses hubungan, bukan sekadar naluri. Adapun emosi regulation atau kemampuan mengatur marah dan cemburu. Ada attachment style, yaitu bagaimana kita membentuk ikatan emosional, serta juga dipengaruhi nilai komitmen dan tujuan hidup bersama. Ini dibuktikan oleh psikologi interpersonal loh. Orang dengan secure attachment cenderung lebih setia, sedangkan orang dengan avoidant atau ambivalent attachment lebih rentan gangguan komitmen. Jadi kesetiaan juga hasil belajar pengalaman, nilai, dan kontrol diri yang dikembangkan seiring waktu. Jadi bestie, gak ada jawaban mutlak, cowok pasti lebih setia atau cewek pasti lebih setia. Secara biologis kita punya kecenderungan evolusi, dan secara psikologis kita punya motivasi dan kontrol emosi yang berbeda-beda di setiap individu. Tapi yang paling penting adalah kesehatan hubungan itu sendiri, yaitu keterbukaan, komunikasi, kepercayaan, dan komitmen sadar yang membuat kesetiaan bukan beban, tapi pilihan yang indah. Karena hubungan yang sehat justru mendukung kesetiaan yang kuat, bukan sekedar naluri atau aturan sosial semata.